Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siswa Ita Pustaka Moderator, dan di sebelah kiri saya ada Yuni Rizkinani. Baik, kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, di sini ada pendidikan linguistik terapan. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Prancis, language, Italia, lingua, Spanyol, lingua, dan Inggris, language. Akhirat it dalam linguistik berfungsi untuk menentukan nama sebuah ilmu yang berarti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah ekonomis, psikis, dan lain-lain. Menurut Priti Gordiko dan Hasan Sadila, sebagaimana dikutip oleh Mansur Padilla, linguistik adalah penelaah bahasa secara ilmu pengetahuan. Sedangkan A.S. Hornby membagi kata linguistik ke dalam dua kategori, sebagai kata sifat dan kata benda. Linguistik sebagai kata sifat berarti the study of language and language. Sedangkan linguist sebagai kata benda berarti the science of language, method of learning and studying language. Dengan demikian, language menurut Al-Hanify berarti ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Kedua, hakikat linguistik terapan masih tentang hakikat linguistik terapan. Sedangkan kata terapan atau menerapkan berpadangan dengan to apply yang artinya memakai atau menggunakan. Bisa juga dimaknai mempergunakan dan menerapkan. Makna kata apply sama dengan the practical use. Dari kata applied lahir tergabung kata applied, linguistik, dan sepadan dengan linguistik terapan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa linguistik terapan adalah pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh peneliti bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan guna tugas-tugas praktik yang menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Sejarah linguistik terapan. Istilah linguistik terapan mengacu pada berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai hal yang terkait dengan pemecahkan masalah bahasa atau mengenai beberapa kekhawatiran terkait bahasa. Di Amerika Utara, pertama secara resmi diakui sebagai kursus independen di University of Michigan pada tahun 1945. Selama akhir 1990 dan awal 1960-an, penggunaan istilah ini secara bertahap diperluas dengan memasukkan apa yang kemudian diwujudkan ke terjemahan otomatis. Pada tahun 1964, setelah 2 tahun bekerja, persiapan dibiayai oleh Dewan Eropa Association International de Linguistique, AFLIWEX atau Asosiasi Internasional Linguistik Terapan, biasanya disebut oleh Prancis AILA, singkatan didirikan oleh Kongres Internasional pertama yang diadakan di Nancy, Prancis. Selanjutnya akan diberikan nama saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Bila tentang sejarah linguistik terapan. Di Belanda Raya, sekolah pertama linguistik diterapkan diperkirakan telah diberikan di tahun 1957 di Universitas Edinburgh dengan pengetahuan sebagai kepala organisasi dan macam-macam lembaga yang merupakan linguistik terapan CAL didirikan pada tahun
1959 dengan Carlos Ferguson sebagai direktur yang pertama. Si AM melakukan misi tetap untuk mempromosikan sekali bahasa dan untuk membantu orang luar mencapai pendidikan, pekerjaan dan sosial sosial. Tujuan mereka melalui komunikasi yang lebih efektif. Sedangkan linguistik terapan di Indonesia hingga saat ini studi linguistik di Indonesia belum ada catatan yang lengkap, meski studi linguistik di Indonesia sudah berlangsung lama dan cukup semarak. Masih dalam sejarah linguistik terapan, pada awalnya penelitian bahasa di Indonesia dilakukan oleh para ahli belajar dan beberapa lainnya dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan formal linguistik di Fakultas Sastra yang jumlahnya 39 yang berlembaga pendidikan ini sampai akhir tahun 50-an masih terpaku pada konsep-konsep tata bahasa tradisional yang sangat bersifat normatif. Perubahan baru terjadi, lebih tepat disebut perkenalan dengan konsep-konsep linguistik modern pada tanggal 15 November 1975 atas prakarsa sebuah linguis senior berdirilah organisasi kelinguistikan yang diberi nama Masyarakat Linguistik Indonesia atau MLI. Anggotanya adalah para linguis yang kebanyakan bertugas sebagai pengajar di luar negeri atau swasta dan di lembaga-lembaga penelitian kebahasaan. Nah, untuk objek kajian linguistik linguistik terapan tidak lain adalah bahasa, yakni bahasa manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan bicara sebagai medianya. Bahasa keseharian manusia, bahasa yang dipakai sehari-hari manusia sebagai anggota masyarakat atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Agregated Language atau Agregated Language. Ini berarti bahasa lisan atau sebutan linguis sebagai objek kriminal linguistik. Contohnya bahasa Inggris biasanya sebagai objek kriminal linguistik karena bahasa lisan dapat dikatakan sebagai bahasa lain. Ilmu yang berhubungan dengan linguistik terapan sebagai objek kajiannya. Ilmu linguistik terapan ilmu tentang aspek-aspek bahasa, ilmu tentang bahasa, ilmu tentang pendapat mengenai bahasa, dan ilmu mengenai ilmu bahasa. Ilmu linguistik terapan ini dengan pembelajaran bahasa, mengenai kaitan linguistik terapan dan pelajaran bahasa. Sunarji menjelaskan sebagai berikut. Analisis ilmiah atas berbagai gejala yang berfungsi menjadi kaitan kognitif, morfologi, dan kasus proses menjadi tahap ajar dalam pengajaran bahasa. Hasil pembahasan akademik dan hasil penelitian yang punya bobot teoretik bahasa ditransfer menjadi dalam pemakaian bahasa yang baik dan benar melalui kegiatan pendidikan bahasa. Kalau kita memamakan linguistik dan pengajaran sebagai dua bidang, maka antara dua bidang perlu adanya penyambung yang dapat melayani keduanya dengan baik-baiknya. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari kepentingan pengajaran bahasa, linguistik terapan tersebut mengungkapkan perhatiannya pada yang pertama, kutip-kutip teori yang mempunyai keabstrakan blok dalam linguistik. Yang kedua, terjadi kemungkinan dan alternatif untuk mengaji pelaksanaan pengajaran bahasa, kemungkinan dan alternatif itu diupayakan agar seiring dengan berjalan dua teori dalam linguistik. Gambaran menjelaskan tentang linguistik terhadap pengajaran bahasa antara lain. Yang pertama, memberikan penekanan terhadap prinsip pembelajaran yang kita asaskan sebagai dalam pendidikan akademik, audit, dan teknik. Yang kedua, menjadi arahan atau menjadi indikasi pemajaran bahasa yang akan diajarkan yang didasarkan pada deskripsi bahasa yang mendetail termasuk cara agar kesimpulannya, linguistik terapan adalah memanfaatkan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan dari penelitian bahasa yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan tugas-tugas praktik yang menggunakan bahasa sebagai komponen inti.
Jika linguistik terapan tidak baik adalah bahasa yang unik bagi manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan berbagai media. Bahasa keseharian manusia, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh manusia sebagai anggota masyarakat tertentu, atau bahasa dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinary language atau natural language. Penyampaian materi telah selesai. Kami akan membuka sesi berikutnya. Kami akan membuka pertanyaan jawab untuk dua penanya. Sekarang tidak ada yang menunjukkan pertanyaan mengenai materi linguistik tadi. Apakah linguistik terapan memiliki dampak dalam pengembangan aplikasi kecerdasan buatan yang seperti kita ketahui saat ini, seperti contohnya AI, GPT, dan lain sebagainya yang berfokus pada bahasa. Saya ulangi lagi, apakah linguistik terapan memiliki dampak dalam pengembangan aplikasi kecerdasan, contohnya saja AI yang berfokus pada bahasa? Baik, kami tahu dulu apakah ada yang bisa bertanya? Saya ingin bertanya, tentunya ada perbedaan antara linguistik umum dan terapan. Nah, ini yang akan saya tanyakan, perbedaan yang signifikan terkait dengan linguistik umum dan terapan ini terletak di mananya gitu. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Nanda terkait dengan apakah linguistik terapan memiliki dampak dalam pengembangan aplikasi kecerdasan? Yang akan dijawab oleh Mas. Jawabannya adalah ya. Menurut Profesor John MC Carty, ilmuwan komputer generik di Universitas Stanford, bahasa alami bisa memiliki perangkat algebra invensi yang lengkap. Setidaknya para ahli bahasa belum mengidentifikasinya. Dengan kata lain, kompleksitas bahasa manusia, perubahan bentuk, makna, dan konteksnya menghasilkan beberapa tantangan bagi AI. Mesin yang berfungsi dengan mengidentifikasikan struktur dan pola. Para penulis berpendapat bahwa untuk mengembangkan mesin yang dapat memahami bahasa manusia, kita harus menempatkan linguistik sebagai yang terdepan dalam penelitian AI. Perbedaan tentang linguistik umum dan untuk linguistik umum itu adalah ilmiah tentang bahasa manusia yang mempelajari struktur dan perkembangan suatu bahasa. Ini adalah disiplin ilmiah dan akademis. Selain itu, yang dalam teknologi, fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, dan transformasi. Sedangkan linguistik terapan adalah cabang linguistik yang memberikan solusi terhadap penggunaan bahasa secara praktis. Ini juga berkaitan dengan penerapan praktis bahasa dan masalah-masalah yang terkait dengannya. Karena linguistik terapan bisa pada permasalahan manusia, maka ia disebut sebagai ilmu manusia. Demikian pemberian perbedaan tentang linguistik terapan. Terima kasih. Presentasi kali ini saya akhiri. Apabila ada salah kata dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby aku ada type. Kalau aku like, kalau tak